Mata pelajaran kelistrikan, kompetensi dasar, perawatan sistem starter. Berikut ini kompetensi dasar pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. 1. Menerapkan cara perawatan sistem starter. 2. Merawat secara berkala sistem starter. Selanjutnya berikut ini indikator pencapaian kompetensi pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. 1. Menganalisis sistem starter. 2. Menjelaskan prosedur pemeliharaan sistem starter. 3. Mereparasi secara berkala sistem starter. Menghidupkan kendaraan sebelum adanya motor starter. Sebelum teknologi motor starter ditemukan, menghidupkan kendaraan dilakukan dengan berbagai metode, seperti wind-up spring, gunpowder cylinder, dan dengan tenaga manusia seperti dengan engkol, atau dengan menggunakan tali pada puli. Sebenarnya, starter mesin dengan engkol sudah diimplementasikan pada kendaraan, tapi tidak nyaman, sulit, dan berbahaya. Kondisi mesin saat di-start tidak dapat diprediksi. Mesin bisa saja memutar balik sehingga membahayakan pengguna. Namun, metode ini dianggap yang paling efektif untuk men-start kendaraan. Cara men-start kendaraan dengan engkol yaitu dengan menempatkan engkol pada poros engkol, kemudian pengengkol diputar manual sehingga kendaraan akan hidup. Starter elektrik pertama dipasang pada mesin Arnold, sebuah adaptasi dari Benz Volvo yang dibuat pada tahun 1896 oleh ahli kelistrikan H.J. Dowsing. Pada tahun 1911, Charles F. Kettering dan Henry M. Leyland dari Dayton Engineering Laboratories Company atau Delco mengajukan paten untuk starter elektrik di Amerika dengan nomor paten US Patent 1150523. Sistem starter. Sistem starter merupakan gabungan dari beberapa komponen yang berfungsi sebagai penggerak awal yang akan memutarkan poros engkol melalui flywheel saat engine akan dihidupkan. Dengan memutar flywheel maka engine mendapatkan putaran awal dan selanjutnya dapat bekerja memberikan putaran dengan sendirinya melalui siklus pembakaran pada ruang bakar. Motor starter sebagai penggerak mula harus dapat mengatasi tahanan-tahanan motor. Misalnya, 1. Tekanan kompresi. 2. Gesekan pada semua komponen yang bergerak. 3. Hambatan dari minyak pelumas pada saat mesin masih dalam kondisi dingin. Selanjutnya, Bapak akan menyebutkan dan menjelaskan komponen-komponen pada sistem starter. Silakan kalian catat di buku. Komponen-komponen beserta fungsinya yang ada pada sistem starter. Komponen sistem starter. Yang ke-1 adalah yoke AC. Yoke berfungsi untuk menopang pole core. Pole core berfungsi untuk menopang field dan memperkuat medan magnet. Field coil berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Itulah 3 komponen yang terdapat pada yoke AC. Komponen sistem starter yang kedua adalah armatur. Armatur berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak putar. Armatur terdiri dari 1. Armatur shaft,
2 komutator, 3 armatur core, 4 armatur coil. Itulah fungsi dan bagian-bagian komponen armatur. Selanjutnya komponen ketiga yang ada pada motor starter adalah brush holder dan brush negatif. Silakan kalian amati dengan seksama gambar komponen brush holder berikut ini. Brush holder dan brush negatif ini mempunyai fungsi. Yang ke-1, sebagai pemegang brush. Yang kedua, brush negatif berfungsi untuk meneruskan arus dari armature coil ke massa. Komponen yang keempat pada motor starter adalah starter clutch atau disebut juga overrunning clutch. Silakan kalian amati terlebih dahulu gambar starter clutch berikut ini. Selanjutnya Bapak akan jelaskan fungsi dari starter clutch. Fungsi yang ke-1 adalah meneruskan putaran armature ke ring gear flywheel. Fungsi yang kedua adalah mencegah terjadinya perpindahan putaran dari mesin ke armature. Pada starter clutch terdiri dari beberapa komponen yaitu 1 pinion gear, 2 inner race, 3 clutch roller, 4 clutch housing, 5 screw, 6 pinion shaft. Berikutnya Bapak akan jelaskan cara kerja komponen starter clutch. Pada saat start, jika outer race berputar lebih cepat dari inner race maka roller akan terdorong oleh pegas ke sisi yang sempit akibatnya inner race ikut berputar. Komponen motor starter berikutnya adalah magnetic switch. Silakan kalian perhatikan terlebih dahulu gambar komponen magnetic switch berikut ini. Fungsi magnetic switch pada komponen motor starter adalah yang ke-1, mendorong pinion gear agar dapat berhubungan dengan flywheel. Yang kedua, berfungsi memungkinkan arus yang besar dari baterai mengalir ke motor starter. Komponen-komponen yang ada pada magnetic switch adalah sebagai berikut. 1 plunger, 2 hold-in coil, 3 pull-in coil, 4 terminal C, 5 terminal 30, 6 kontak plat, 7 return spring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu yang lalu sudah kalian pelajari komponen-komponen dan prinsip kerja dari sistem starter. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kerja dari sistem atau motor starter tipe konvensional. Silahkan simak video berikut ini. Cara kerja motor starter tipe konvensional. Pada saat kunci kontak posisi start, maka arus dari baterai akan mengalir menuju ke terminal 50, kemudian ke hold-in coil dan ke massa. Selain itu ada juga arus yang mengalir dari pull-in coil menuju ke terminal C, kemudian ke fill coil melalui armatur dan ke massa. Hal ini menyebabkan armatur akan mulai berputar meskipun masih lambat karena arus yang mengalir juga masih kecil.
Nah, pada saat yang bersamaan, medan magnet yang dibangkitkan oleh hold in coil dan pull in coil ini akan menarik pelunyer ke kanan melawan bekas pengembali yang menyebabkan pinion gear akan terdorong ke kiri untuk berhubungan dengan flywheel. Kemudian yang kedua, pada saat pinion gear berhubungan dengan flywheel. Saat pinion gear sudah berhubungan dengan flywheel, maka kontak plate ini sudah terhubung atau sudah menghubungkan antara terminal 30 dengan terminal C. Maka aliran arus dari baterai yang ke terminal 50 akan menuju ke hold in coil dan ke massa. Nah, kemudian selain itu juga ada arus yang mengalir dari baterai yang melewati terminal 30, kemudian ke kontak plate, kemudian ke terminal C, kemudian ke fill coil, Konduktor tersebut armatur atau dan lilitan kawat yang kemasa. berbentuk tersebut akan berputar Sehingga searah dengan arus yang besar akan mulai mengalir dari baterai ke armatur, sehingga akan mempengaruhi momen putar pada motor starter menjadi lebih besar untuk memutarkan flywheel. Nah, berikutnya adalah cara kerja motor starter pada saat kunci kontak kembali pada posisi on. Saat kunci kontak kembali pada posisi on, maka arus dari baterai tidak terhubung lagi ke terminal 50. Nah, sehingga pada posisi ini awalnya kontak plate masih terhubung dengan terminal 30 dan terminal C, sehingga arus dari baterai yang menuju ke terminal 30, kemudian kontak plate terminal C, kemudian akan mengalir ke pull in coil, kemudian ke hold in coil dan ke massa. Nah, karena arah arus pada pull in coil dan hold in coil berlawanan, sehingga arah gaya magnet yang dihasilkan juga berlawanan. Medan magnet yang berlawanan akan saling meniadakan, sehingga kekuatan pegas mampu menarik pelunyer kembali ke posisi semula. Nah, kembalinya pelunyer tersebut akan mengakibatkan pinion gear juga tertarik, tidak terhubung dengan flywheel. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana cara perawatan sistem starter pada kendaraan. Mohon kalian simak dan pahami dengan baik. Langkah yang ke-1 adalah lepaskan solenoid. Buka mur pengikat klem kabel utama ke motor starter. Lepas baut mur pemegang solenoid. Bisa kalian lihat seperti gambar di samping paling atas. Lepas solenoid dari motor starter. Goyang-goyangkan solenoid supaya pelunyernya terlepas dari tuas penggerak. Seperti gambar di samping paling bawah. Langkah yang kedua adalah lepaskan end frame. Dengan cara lepaskan skrup dan bearing cover. Dengan menggunakan feeler gauge, periksa celah dorong armature shaft antara lock plate dengan end frame.
Lakukan seperti gambar di samping. Spesifikasi celah dorong pada komponen ini yaitu 0,05 sampai dengan 0,6 mm. Selanjutnya pastikan untuk melakukan pengukuran ini kembali setelah selesai merakit. Langkah yang ketiga adalah lepaskan starter clutch, seperti pada gambar di samping. Dengan cara, gunakan obeng dorong stop collar masuk ke arah dalam. Dengan menggunakan obeng kemudian lepaskan snap ring. Selanjutnya lepaskan stop collar dari armatur shaft. Langkah yang keempat yaitu, lepaskan brush dan brush holder, seperti pada gambar di samping. Dengan cara, gunakan kawat baja, tarik dan bebaskan pegas brush dan lepaskan brush dari brush holder. Selanjutnya tarik brush holder dari armature. Selanjutnya Bapak akan jelaskan cara pemeriksaan pada sistem starter. Langkah yang ke-1 adalah periksa bahwa komutator tidak berhubungan dengan massa, seperti terlihat pada gambar di samping. Dengan menggunakan avometer periksa bahwa tidak ada hubungan antara komutator dengan armatur koil. Bila terdapat hubungan, maka gantilah armatur. Kemudian seperti yang terlihat pada gambar di samping, periksa komutator dari kemungkinan sirkuit yang terbuka. Dengan cara menggunakan avometer periksa hubungan antara segmen komutator. Bila ada segmen yang tidak berhubungan maka gantilah armaturnya. Langkah berikutnya, seperti pada gambar di samping, periksa permukaan komutator dari kemungkinan kotor atau terbakar. Bila keadaan permukaan kotor atau terbakar, maka bersihkan dengan menggunakan amplas nomor 400. Atau dengan membubut. Setelah itu, periksa runout komutator menggunakan dial indikator. Dengan spesifikasi runout lingkaran maksimum sebesar 0,4 mm. Bila runoutnya lebih besar dari spesifikasi maka diperbaiki dengan cara dibubut. Langkah selanjutnya ukur diameter komutator. Spesifikasi diameter standar adalah 28 mm. Dengan diameter minimum sebesar 27 mm. Bila diameter komutator kurang dari ukuran minimum maka gantilah armatur. Setelah mengukur diameter, selanjutnya periksa segmen. Periksa semua segmen, dan keadaannya harus bersih dan terbebas dari debu ataupun kotoran. Dengan spesifikasi antara 0,2 sampai 0,6 mm. Bila kedalaman kurang dari spesifikasi minimum, perbaiki dengan menggunakan daun gergaji, dan haluskan sisi luarnya. Pemeriksaan yang ketiga adalah periksa field coil dari kemungkinan sirkuit yang terbuka. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Cara pemeriksaan field coil yaitu dengan menggunakan avometer. Periksa hubungan antara kabel brush pada field coil. Bila tidak ada hubungan maka ganti field frame. Selanjutnya periksa bahwa field coil tidak berhubungan dengan massa. Dengan menggunakan avometer pastikan bahwa antara ujung field coil dan field frame tidak ada hubungan. Bila terdapat hubungan gantilah field frame-nya. Langkah yang keempat Bapak akan jelaskan pemeriksaan komponen magnetic switch. Kalian perhatikan gambar di samping. Coba kalian periksa plunger dengan cara dorong plunger ke dalam dan bebaskan. Pastikan bahwa plunger cepat kembali ke posisi semula. Selanjutnya lakukan tes sirkuit terbuka pull-in coil. Perhatikan pada gambar, siapkan avometer, kemudian dengan menggunakan avometer kalian periksa hubungan antara terminal 50 dengan terminal C. Bila tidak ada hubungan, maka gantilah magnetic switch.
Langkah terakhir pada pemeriksaan magnetic switch adalah ikuti cara seperti pada gambar di samping. Lakukan tes sirkuit terbuka hold-in coil. Dengan cara menggunakan avometer, periksalah hubungan antara terminal 50 dengan switch body. Bila tidak ada hubungan, maka gantilah magnetic switch. Langkah yang kelima, Bapak akan jelaskan pemeriksaan pada starter clutch. Coba kalian perhatikan pada gambar di samping. Kalian periksa pinion gear dan spline teeth. Periksa komponen tersebut dari kerusakan dan keausan. Bila keadaannya rusak, maka gantilah. Dan juga periksa ring gear terhadap keausan dan kerusakan. Yang selanjutnya pemeriksaan kopling. Kalian perhatikan gambar di samping. Dengan cara memutar pinion gear searah jarum jam. Dan periksalah keadaannya dan harus dapat berputar dengan lembut. Putarkan pinion berlawanan dengan arah jarum jam. Dan periksa keadaannya harus terkunci. Selanjutnya Bapak akan jelaskan pemeriksaan komponen brush. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Pemeriksaan yang ke-1 adalah mengukur panjang sikat atau brush dengan menggunakan jangka sorong. Panjang standar brush ada 16 mm sedangkan panjang minimum brush adalah 10 mm. Bila panjang brush kurang dari ukuran minimum, maka gantilah brush dan bentuklah dengan cara mengamplas. Pemeriksaan yang kedua adalah mengukur beban brush spring dengan menggunakan pull scale. Bacalah pull scale pada saat brush spring terpisah dari brush. Standar beban terpasang 1,4 sampai dengan 1,6 kg. Minimum beban terpasang sebesar 1 kg. Bila beban terpasang di bawah nilai minimum, maka gantilah pegas sikat atau brush spring. Pemeriksaan yang ketiga adalah periksa isolasi brush holder. Dengan menggunakan avometer, pastikan bahwa brush holder positif tidak berhubungan dengan brush holder negatif. Bila terdapat hubungan, maka perbaiki atau ganti brush holdernya. Langkah ke-1, pasang starter clutch pada armature. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Siapkan kunci soket 14 obeng dan ragum. Pasang stop collar yang baru pada armature. Dorong snap ring dengan menggunakan kunci soket 14 mm dan tempatkan pada shaft groove. Dengan menggunakan ragum, ketatkan snap ring, pastikan bahwa snap ring terpasang dengan baik. Dengan menggunakan obeng, dorong pinion untuk menggeser stop collar menumpang pada snap ring. Pasang tuas penggerak pinion dan armature. Perhatikan gambar di samping. Pasang tuas penggerak pinion pada rumah penggerak. Pasang angker beserta pinion pada rumah penggerak. Pasang kerangka kumparan magnet pada angker. Memasang brush. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Tempatkan pemegang brush di atas poros armature. Dengan sepotong kawat baja pegang brush serta pasang brush pada pemegang brush. Memasang solenoid. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Kaitkan solenoid pada tuas penggerak. Pasang baut pengikat solenoid. Pasang klem kabel utama ke motor starter.